Koordinasi Penanggulangan Bencana tentang peringatan dini dan langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi potensi bibit siklon tropis 94W ini digelar di Ruang Madani, Kantor Bupati Gorontalo bersama pihak terkait seperti BPBD, TNI Polri, BMKG, dan dinas terkait. Dalam sambutannya, Bupati Gorontalo Profesor Dr. Insinyur Nelson Pemalingo MPD menghimbau agar informasi terkait perkembangan bibit siklon tersebut dapat disatukan baik mulai dari perkiraan cuaca, potensi banjir, dan longsor. Selain itu, pemerintah tentunya telah menyiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana akibat perkembangan bibit siklon, baik mulai dari akses jalan, lokasi pengungsian, hingga koordinasi ke tingkat kecamatan dan desa. Yang kedua, info tentang ini mohon disatukan semuanya, terutama prediksi tadi, dan itu disampaikan melalui WA dan melalui posko yang ada. Sehingga kalau mencari informasi semuanya berada di sana. Titik-titik mana yang rawan dan seterusnya itu ada peta di sana. Ini nanti Pak Badan Bencana yang merancangnya semuanya, dan informasinya tentunya kalau informasi tentang longsor, angin dan sebagainya itu melalui BMKG. Tapi kemungkinan longsor kemudian juga banjir dan sebagainya mungkin melalui BWS juga, karena di BWS itu ada info kalau mau banjir itu sudah ketahuan, ada komunikasi di situ, dan itu yang harus disatukan melalui tim koordinasi yang ada itu, sehingga semua kita bisa dapat informasi. Kemudian yang ketiga, kita ingin ada antisipasi, tadi disampaikan mitigasi, kesiapsiagaan. Maka yang terkait dengan saluran dan jalan tentunya PU yang bertanggung jawab. Tolong PU berkoordinasi dengan balai jalan di mana titik-titik yang harus segera dikerjakan. Contohnya Pak, tadi malam saya di Tarwi, saya sengaja jalan. Karena saya dapat informasi di pasar itu banjir Pak. Maka ini di muka kita. Nah, saya selalu memberitahu ke PU untuk melihat saluran yang benar itu pada musim hujan. Cek, oh di sini dia bocor, di sini dia tidak lancar. Kalau musim kemarau tidak kelihatan. Maka ini yang segera buat program Pak Kadis, mana jalan yang longsor dan sebagainya itu perlu di cek titiknya dan segera dilakukan pembenahan. Tidak hanya itu saja, dalam rapat koordinasi penanggulangan bencana bibit siklon tersebut, Bupati meminta agar Dinas Lingkungan Hidup dapat membuat peta potensi rawan pohon tumbang. Pasalnya, potensi bencana bibit siklon tidak hanya hujan lebat namun juga disertai dengan angin kencang. Kemudian pepohonan. Nah, yang kedua adalah sungai. Nah, ini sungai tentunya balai sungai Pak. Kita berharap banyak, Bapak sudah punya peta juga tentang di mana kemungkinan ada banjir. Contohnya Pak, di Kabupaten Gorontalo itu yang selalu banjir itu di sungai di Pakuyaman Pak. Yaitu di Petanga, Desa Petanga, kemudian Desa Tolite. Itu selalu banjir Pak. Kemudian di daerah Ilato, itu tebing-tebing sungai yang menjadi problem. Dan itu kami sudah usulkan juga melalui balai sungai. Nah, mohon ini bisa dicek dan secara jangka panjang harus diatasi. Jangan nanti sudah mau banjir malah diatasi. Karena sudah beberapa kali banjir, terutama di Ilato. Kami sudah meninjau langsung dan mungkin itu pasti teman-teman di balai sungai juga sudah mengecek secara benar. Kegiatan ini dilakukan pasca ada pemberitahuan akan adanya potensi bibit siklon tropis di Samudra Pasifik dari timur laut Papua yang menguat menjadi siklon tropis seminggu ke depan. Bibit siklon tropis mempengaruhi wilayah bagian utara Indonesia, khususnya bagian timur seperti Sulawesi, Kepulauan Maluku, Papua Barat, Papua, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Advertorial Mimosa TV.